Asal-usul Jaratundha itu satu. Sebenarnya Prabu Udayana, ayah dari Prabu Erlangga, niku membuatkan hadiah atau memberi hadiah kepada putri Jenggolo, Dewi Meragawati, membuatkan pemandian dan sekaligus pertapaan kepada menantunya. Jadi Udayana memberikan hadiah pertapaan dan tempat untuk pensucian diri. Terus diteruskan oleh Prabu Airlangga, putra dari Udayana. Jadi itu pemandian sekaligus untuk tempat pendadaran. Nah, terus tujuannya itu satu, karena di Jaratundha itu disinyalir tempat suci di atas, di bawah pinggang Gunung Pawitra. Dipercaya, diyakini oleh para leluhur dulu itu bahwasanya para dewa itu banyak yang bersemayam di Gunung Pawitra atau Penanggungan. Makanya mengutus Resi Jenggolo, Prabu Airlangga mengutus Resi Jenggolo untuk meneliti mata air yang airnya tidak bisa kering, nggak bisa mati sepanjang masa. Nah, terdapat di sebelah barat Gunung Penanggungan di Gunung Bekel. Akhirnya dibangunlah Candi Patirtan Jaratundha. Jadi sebenarnya candi ya? Candi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan ritual atau doa di situ itu apa saja? Kalau miturut dari postur dan fisik serta bentuk sebuah candi, kalau ritual di sana ya yang dilakukan itu harus dari tatanan tingkatan kadewatan, termasuk juga dari spiritual. Itu biasanya memakai dupa, sesaji, ubur ampe. Sesajinya berupa? Sesajinya itu berupa kayak tumpeng kecil-kecil, ada telur. Nah, itu terus ada ubur ampenya. Ubur ampenya itu kayak kinangan komplit. Terus kembang setaman dan kembang 5 rupa. Terus baru dupa. Itu. Jadi kalau dari era Jawa ataupun animisme ataupun Hindu Buddha itu tidak luput dari wewangian yang berwujud, tidak hanya minyak gitu loh. Nah, itu yang seharusnya dipakai di sana. Terus doa-doa dan amalannya sebenarnya nggak pakai amalan, nggak pakai doa, hanya panyuwunan, kerentek hati. Terus tawasulnya itu ke para leluhur Jawa, tawasulnya itu. Lah nek cara Jawa itu bukan tawasul, tetapi sungkem dumateng para leluhur. Nah, jadi yang seperti yang saya baca tadi, atur puji kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta. Du Gusti yang mau suci, du Gusti yang mau asih, du Gusti yang mau wikan, Allah kang mau agung. Umum matur sembah nuwun dumateng sedaya rahmat ingkang panjenengan paringaken dumateng kula panjenengan sami kita sedaya saged minggah wonten padetan pertapan utawi candi punika. Angka kalih sembah bekti dumateng para dewa. Angka 3 sembah bekti lan sembah sungkem dumateng
Satu, pemrakarsa. Sinten? Resi Jenggala. Jadi yang memberikan wedaran di situ itu Resi Jenggala. Resi yang paling sepuh di era Jenggala Tumapel. Kedua, Begawan Sidikwacono. Ketiga, Dewi Meragawati. Keempat, baru Prabu Hudayana. Kelima, Prabu Airlangga. Keenamnya, para leluhur panguwasa daripada Gunung Penanggungan dan semua para leluhur yang bersemayam ngedaton di alam nirwana, yang ninggal tilas atau ninggal pernah bersinggah di Jolotundo situ. Nah, di Jolotundo kan ada pemandian, lalu yang di atasnya pemandian itu kan apa itu namanya? Pura. Pura. Nah, semestinya pengunjung itu mandi dulu atau ke pura tadi? Mandi dulu. Mandi dulu. Sungkem dulu. Oh, sungkem pura ke atas berarti. Ke atas ya. Jadi gini, bekal itu kita harus sesuci dari rumah. Berangkat itu kita harus mandi dulu. Makanya apa? Tadi pagi saya mandi dulu. Oh, mandi. Mandi dulu sebelum ke sana itu mandi dulu. Berangkat. Nah, kita kalau sudah suci itu baru naik ke atas pura puncak tadi. Terus di situ sungkem atau tawasul itu. Tawasul tadi itu. Setelah tawasul, nyuwun petunjuk, nyuwun pitedha, nyuwun pepadang, dan nyuwun kanugrahan, baru mandi. Mandi di situ. Mandi di situ. Jadi kalau yang perempuan ya di tempat bilik perempuan, yang laki-laki di bilik laki-laki. Nggak boleh campur. Nggak boleh campur. Gitu. Nah, tata cara mandi sendiri. Tata cara mandi di Jolotundo itu tidak boleh pakai sarung atau telanjang. Tidak boleh pakai sarung. Nah, atau telanjang. Banyak orang yang telanjang atau sempakan tok biasanya. Itu nggak boleh. Itu enggak boleh. Kalau pakai celana pendek. Pakai celana pendek enggak apa-apa. Tapi yang lebih sopannya itu pakai jarik. Kain panjang, sewek. Sewek. Baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan sama. Itu. Nah, di tempat pemandian itu kan ada kolam besar. Iya. Terus ada pancuran yang 3. seperti apa itu kamar mandi. Kamar mandi. Nah, itu mandinya di mana? Mandinya itu di pancuran itu. Jadi tengah dulu. Ada 3. Ada 3. Jadi 3 itu ke tengah dulu. Jadi kalau kita nyemplung itu langsung merajut ke tengah. Tengah, sungkem dulu, mohon petunjuk, mohon palila kepada Sang Hyang Panguwasa Toyo. Nah, apa permohonan, apa permintaan, dan apa yang jadi unek-unek rentek panjenengan sedoyo. Nah, terus baru ke kanan. Pindah ke kanan. Pindah ke kanan juga gitu. Harus meredam segala sesuatunya yang ada di alam pikiran sampai perasaan itu diredam. Terus baru mundur. Mundur, geser ke kiri. Maju lagi yang sebelah kiri. Pancuran. Itu maksudnya keluar dari kotaan itu? Enggak. Biliknya. Mundur, jadi hanya di biliknya aja. Seumpama ini bilik ya. Ini pertama ke sini. Kedua geser ke kanan. Nggak boleh balik badan, geser. Nah, geser. Terus habis dari sini, ini mundur. Nggak boleh balik badan. Geser, mundur. Terus geser ke kiri. Geser ke kiri, maju ke pancuran yang sebelah kiri. Nah, setelah dari sebelah kiri juga sama dengan yang di sini tadi. Yang di sebelah kanan. Menenangkan jiwa, menenangkan perasaan, dan merasakan apa yang dirasakan. Diredam di situ.
Terus baru kalau sudah selesai minum, baru geser lagi ke tengah, ke tempat asal awalnya tadi. Nah, itu baru apa? Mohon lagi dirasakan di dalam, diresapi. Terus akhirnya kalau sudah selesai, kalau sudah dirasakan pas, diminum airnya. Diminum airnya, terus baru matur sembah nuwun Duh Gusti, dumateng sedaya rahmat, mundur. Mundur mepet tembok yang temboknya kolam. Nah, baru naik, balik badan enggak apa-apa. Gitu. Iya, itu tata cara kalau dari guru-guru saya dulu, tata caranya memang harus gitu. Perempuan juga. Perempuan juga sama. Dan ada pantangan-pantangan tertentu, misalkan perempuan lagi berhalangan atau lagi. ya, kalau perempuan itu satu, yang lagi berhalangan atau haid itu enggak boleh. Enggak boleh mandi. Enggak boleh mandi. Jangankan mandi, cuci muka aja enggak boleh. Tempat itu. Tempat. Tapi masuk ke lokasinya tetap boleh. Gitu. Boleh. Kalau masuk ke area halaman candi atau duduk di tepi kolam, keliling kolam enggak apa-apa, tapi jangan sampai nyemplung. Gitu. Sebab apa? Itu masih areal suci. Gitu. Nah, di situ kan banyak jual-jual jurigen, itu galon. Biasanya pengunjung kan ambil air. Nah, tata cara ambil air itu bagaimana? Tata cara ambil air itu kan pancuran kan banyak. Banyak, itu. Ya. Yang mana yang semestinya diambil? Itu di Jolotundo itu ada 3 titik pancuran. Satu yang dari sebelah kanan itu untuk pemandian laki-laki, yang sebelah kiri itu untuk pemandian perempuan. Yang tengah itu ada pancuran yang berundak. Atas ada, terus mengalir lagi bawah, dan lagi ada bawahnya. Jadi ada tiga pancuran, tiga undak gitu. Nah, itu harus nyemplung kita ke kolam. Nyemplung ke kolam, kita ambil dari pojok kanan, jalan ke kiri. Berarti setiap pancuran itu diambil. Setiap pancuran diambil, ya, secukupnya. Jadi itu aliran jarum jam. Jadi dari jari kanan ke kiri, searah jarum jam. Nah, itu kan airnya itu deras gitu. Iya. Jadi sumber itu meskipun di atas, tapi airnya kok deras gitu. Sebenarnya air itu dari mana sumber asalnya itu? Itu dari perut Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Saya pernah menjelajah di dalam Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan selama 70 hari itu keliling. Jadi saya masuknya dari Jolotundo, ada di Pacitan Jolotundo, itu dibuka di sana itu. Masuk ke dalam goa itu. Sebenarnya itu gini, goa. Kemiripan dan persamaan goa atau sumber air mata air dari Jolotundo itu sama dengan Candi Jedong. Sebelah utara Gunung Penanggungan. Jadi ada sebuah goa, tengahnya itu ada air mengalir kayak sungai mengalir. Nah, itu yang ditutup tadi itu tempat Pamujan atau Pura Agung Jolotundo itu sebenarnya itu tempat pusaran air. Itu goa. Saya pernah masuk di situ. Ya, didudui itu ya. Didudui itu. Lantai yang didudui itu ada yang untuk pembuka. Jadi kayak bak kontrol gitu. Masuk ke situ, kalau dulu itu sebelum longsor itu ada goanya kelihatan, tapi ditutup dengan bata. Setelah itu tahun berapa itu sekitar tahun 2007 kalau nggak salah, longsor. Goa akhirnya tertutup. Terus batu-batunya itu batu-batu candinya itu lari ke bawah. Yang ditata di
yang berserakan tadi itu. Nah, itu dulu pernah saya masuk ke situ, ternyata sumber yang dari Jolotundo itu ya, yang keluar ke Jolotundo itu dari pusar Gunung Penanggungan. Dari pusar Gunung Penanggungan sebelah kawah, jadi tengah kawah itu tepinya itu ada jalan memutar gini, melingkar sampai bawah. Itu Ki Purbo masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Itu ada oksigennya di dalam itu. Puji Tuhan, sangat banyak sekali. Dan lagi ada salah satu dari paranormal bahkan spiritual yang membuktikan juga untuk penelusuran itu menyesuaikan persamaan persepsi dan pengalaman dulu itu. Saya waktu di JTV itu ketemu, memang sama hasilnya. Jadi saya pernah masuk tembusnya itu ke dari Jolotundo itu sampai ke sebelah selatan Candi Jawi, sebelah timur Sumber Tetek atau Candi Belah, sebelah utara itu ke Candi Jedong. Nah, Goa Candi Jedong ini sekarang ditutup. Goa Candi Jedong itu goa ditutup sekarang. Itu. Nah, ini memang benar. Terus sama seperti apa? Seorang teman juga yang dari Malang itu pembuktian arkeologi. Juga orang tim arkeologi juga yang dari Malang itu menyaksikan dan diunggah juga di televisi gitu, persamaan persepsi dan penemuan. Bertemu dengan saya di JTV itu juga saling komunikasi, saling curhat, ternyata benar. Jadi bukan hanya saya saja yang menyatakan, tapi seorang teman juga yang dari arkeologi yang dari Malang itu juga pernah masuk ke pusaran Gunung Penanggungan itu tadi. Masuk selama di dalam itu selama berapa jam atau hari? Kurang lebih 3 hari. Itu nggak keluar? Nggak keluar. 3 hari nggak keluar. Keluar itu langsung tembusnya ke Sumber Tetek. Kalau dulu Sumber Tetek itu ada lorong. Menelusuri di dalam itu berjalan? Berjalan. Jadi lewat jalan setapak yang melingkar. Terus melingkar. Jadi kayak tangga gitu. Sampai bawah. Sampai kawah. Kayak gua gitu? Kayak gua. Gitu. Nah, kalau 3 hari makannya apa gitu di dalam? 3 hari itu makannya hanya lumut. Lumut. Jadi lumut itu kayak gudir gitu. Kayak gudir, kayak jelly itu. Enak itu, Mas. Bisa dingin di perut itu. Dan lagi lumut itu jelly. Itu enggak merasa opo ya, koyo ya manis-manis gimana gitu. Rasanya saya ingin juga kembali ke sana lagi, tetapi waktu dan waktu dan kesibukan tentang itu sekarang. Kalau dulu kan nggak mikir apa-apa gitu. Kalau dulu los gitu, sekarang kan kepikiran kalau sampai lebih dari 3 hari, waduh, saya mikir disek gitu loh. Tinggalan di rumah gitu. Nah, menurut penelitian Ki Purbo, bener nggak klaim yang sudah menyebar di masyarakat itu kan bahwa air Jolotundo itu air terbaik. Apakah benar itu? Pernah diuji secara lab atau? Pernah. Itu memang benar. Tapi gini, saya juga pernah mendampingi teman-teman dari arkeolog juga, terus dari himpunan pelestari sumber air, mata air sedunia itu, termasuk juga se-Nusantara. Itu uji coba labnya air itu memang terbersih sedunia. Itu sebenarnya nomor 1 gitu loh. Nomor 1. Sebab apa? Dari resapan batu, sumber yang dikandung oleh
Gunung Penanggungan itu memang sumber yang di pusaran Gunung Penanggungan itu keluarnya dari batu, bukan dari tanah. Dan lagi disaring lagi oleh batu-batuan yang ada di gua tempat pengaliran air itu. Itu ada beberapa batu juga yang saringan itu. Terus para leluhur dulu itu juga membuat candi itu nggak sembarangan. Jadi resapannya, saringannya itu juga dari batu. Yang sekarang ada sisa-sisa bekasnya itu, pancurannya yang apa itu paling bagus itu dari batu memang. Gitu. Jadi kalau di lab itu memang benar, itu nomor 1 sebenarnya. Sebab apa? Tidak pernah habis. Mengalahkan jam-jam juga. Mengenakan jam-jam. Tapi berhubung apa? Kalau dulu kan sebelum ada pembuktian dari arkeologi, terus dari cerita-cerita yang dibawa oleh orang-orang Gujarat, orang-orang Arab itu dulu bahkan oleh Belanda itu yang diklaim nomor 1 itu Zam-Zam gitu. Tapi kalau kejernihan dan kebersihannya itu nomor 1 Jolotundo gitu. Nah terus kan yang ngambil itu dibawa pulang gitu. Iya. Untuk sebenarnya khasiatnya itu untuk apa? Sebenarnya khasiatnya itu untuk 1 kesegaran, kebugaran tubuh. Kedua, itu untuk bisa mengawetkan jasad. Awet dalam arti awet muda gitu. Awet, tidak hancur, tidak mudah hancur. Makanya kalau di Jolotundo itu kan ada patirtan kayak patirtan empul. Yang sebelah kiri dinding dan sebelah kanan dan sebelah kiri itu dinding itu sebelum masuk ke pemandian itu kan ada pancuran. Itu untuk pemandian jenazah. Yang sebelah kanan ini untuk memandikan jenazah laki-laki, yang sebelah kiri ini untuk pemandian jenazah perempuan. Agar awet. Awet jasadnya. Ya. Lalu untuk yang masih hidup? Yang masih hidup ya, kalau mandi di Jolotundo sebenarnya bisa mengencangkan kulit atau apa itu muda, awet muda. Makanya identik dengan orang-orang. Airnya itu yang dibawa pulang itu untuk apa? Air yang dibawa pulang itu ya sesuai dengan keyakinan masing-masing sebenarnya. Jadi bisa untuk pengobatan ataupun apa itu dari panyunan tadi. Makanya sebelum kita ngambil ataupun mandi itu kan minta petunjuk dulu dan minta restu di atas. Apa sebenarnya penyumunan kita dan maksud kita? Minta berkah apa dari situ gitu loh. Nah, kalau berkunjung ke sana, ritual di sana itu yang paling baik itu di pasaran apa? Bisa orang Jawa itu identik dengan pasaran. Iya. Pasaran Legi dan Kliwon. Legi dan Kliwon. Iya. Harinya apa saja? Kalau harinya itu bisa hari Minggu Legi atau hari Jumat Legi atau Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon yang dikenal dengan nama Anggoro Kasih. Itu yang sakral di sana. Itu kalau dari kaca spiritual bae rawuh. Kalau hari-hari biasa rawuh tapi cuma nyunguk tok. Enggak cebo wonten mriku wonten. Jadi enggak jumeneng di situ. Harus gitu. Malam gitu. Malam atau siang. Sesuai dengan jam takrannya dari jam, Mas. Gus. Jadi dari jam. Malam itu juga tidak harus semalam suntup, enggak. Jadi ada jam-jam tertentu. Gitu. Dan ini kalau siang juga gitu, ada. Tapi ya jam-jam tertentu. Sesuai dengan apa? Dengan takaran angin. Waktu. Jadi kalau dari orang Jawa itu berjalan kemana pun itu juga dihitung. Paceknya jam, paceknya dino. Nah, leluhur yang ada di manapun itu juga gitu. Sebo di tempatnya itu di hari apa,
di jam berapa. Itu ada. Nah, kesimpulannya kalau ke Jolotundo itu yang artinya untuk hajat apa yang paling pas itu? Yang paling pas itu sebenarnya untuk hajat, penentraman dan pembersihan. Penentraman dan pembersihan, pensucian. Jadi bukan pembersihan tapi pensucian. Itu kan tempat suci. Mungkin dalam Islam itu istilah mandi tobat. Mandi tobat. Nah, kalau ada rumor ataupun suara yang berkembang di luar, minta derajat pangkat, ingin kaya, ingin ganteng, ya, ingin buka aura, ingin pelarisan di Jolotundo, yaitu sah-sah saja, monggo, enggak apa-apa. Tapi yang fungsinya yang sebenarnya candi atau padutan itu dibuat itu dulu untuk pembersihan, pensucian. Sebelum kita atau leluhur dulu itu memuja kepada Sang Hyang, itu harus suci lahir batin dan mengosongkan jiwanya dulu juga lahir batin gitu. Jadi mengkosongkan. Kalau sudah benar-benar suci, baru bertapa meditasi itu untuk mendapatkan wahyu gitu.